Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi eh, khusus gitu. Karena materi ini sebenarnya perlu diketahui, tapi pada implementasinya itu mungkin sebaiknya, bukan sebaiknya sih, lebih tepatnya lebih banyak sekedar pengetahuan. Kecuali nanti mungkin pada saat perancangan eh, struktur kelas yang banyak gitu, yang ukurannya besar, itu mungkin perlu diperhatikan baik-baik, dipelajari karena ada beberapa aturan. Eh, dan tentu saja jika benar-benar menerapkan konsep OOP ya. Nah, kalau membangun program Java dengan kelas yang relatif tidak banyak ya mungkin ke eh, apa yang akan dipelajari ke hari ini tuh tidak terlalu banyak dipakai sebenarnya. Cukup diketahui saja. Oke, jadi terdapat 3 relasi dasar ya antar kelas. Yang pertama relasi is-a, yang kedua has-a, terus yang ketiga uses-a gitu. Yang is-a ini itu adalah relasi inheritance, relasi turun-temurun gitu. Yang has-a ini suka disebut asosiasi. Nah, yang ketiga ini suka disebut dependensi atau ada istilah lain implemented in terms of gitu. Oke, mungkin yang paling mudah aja is-a. Sebenarnya realisasinya itu tidak terlalu berat ya. Artinya bagaimana bentuk ketiga relasi ini. Tapi aturan-aturan yang eh, menyertainya gitu ya, terutama jika benar-benar menerapkan konsep OOP, nah, maka itu mungkin perlu dipelajari lebih dalam. Sebenarnya materi ini saya sampaikan karena dalam struktur diagram kelas hal ini sebaiknya diketahui, terutama asosiasi karena ada beberapa jenis dan di grafik bukan di grafiknya di diagram kelas itu ada bentuk-bentuk relasi seperti ini. Oke, khususnya asosiasi, ada agregasi, komposisi gitu. Oke, jadi yang pertama is a atau inheritance itu simpel ya. X is a Y jika X adalah turunan dari Y. Jadi kalau X adalah turunan dari Y, maka X adalah Y gitu. Jadi jika mobil adalah turunan dari kendaraan, maka mobil adalah kendaraan. Nah, yang kedua asosiasi ya. Nah, asosiasi ini jika ada anggota kelas dari X yang merupakan sebuah kelas yang lain. Ya, misalnya di sini jika X memiliki anggota Y, maka dikatakan X has a Y gitu. Nanti asosiasinya itu ada agregasi, ada komposisi. Itu nanti kaitannya dengan apa ya, jumlah atau kardinalitas ya. Setiap kelas itu kaitannya dengan kelas lain. Artinya jika anggotanya ada yang merupakan objek dari kelas lain, maka dibatasi apa tidak gitu. Atau bentuknya kaitannya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya ada aturan-aturan seperti itu ya. Cuma memang nanti ada aturan sendiri itu. Contoh misalnya begini ya, ini mungkin agak beda sedikit lah. Jadi ada aturan sebuah sebuah kelas itu hanya bisa atau diizinkan menghasilkan sebuah objek, hanya sebuah objek ya. Jadi dia tidak bisa menciptakan banyak objek dari sebuah kelas. Itu ada aturan kayak gitu. Itu disebut dengan singleton. Jadi aturan singleton, jika kelas dirancang di sebuah aplikasi yang berjalan, hanya boleh ada satu objek yang tercipta. Gitu. Misalnya mungkin ya kalau misalnya di sistem keamanan, supaya keamanannya itu dijamin, maka jangan ada yang mengawasi lebih dari satu, harus satu orang aja mengawasi. Karena kalau ada dua nanti ya selain tidak efektif, mungkin juga malah bisa saling malah jadi masalah karena mungkin yang satu bilangnya udah aman, yang kedua udah aman karena mengandalkan yang lain, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada aturan-aturan seperti itu jika sebuah
kelas dirancang hanya untuk menghasilkan satu buah objek aja pada saat sedang berjalan. Kalau kasus di games mungkin banyak ya di games. Mungkin ya bayangin aja kalau misalnya games ada karakter atau apa yang hanya boleh ada satu, ya itu mungkin ya implementasinya bisa dengan singleton. Jadi dipastikan tidak boleh ada objek dari kelas yang sama. Oke, ya apa? Ada agregasi, ada komposisi, atau dari sisi arahnya ada unidirectional, ada bidirectional. Nanti ada yang many to many, one to one to many. Terus yang itu yang apa? Yang has a ya, yang uses a itu ada istilah dependensi ya, karena tergantung gitu. Jadi ini kalau tadi has a itu adanya pada level kelas, misalnya contoh lah data member gitu ya, anggota, jadi semacam atribut, tapi atribut kan ya mungkin kita nggak lebih terbayangnya sebagai primitive data type gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, jadi misalnya ada atributnya yang berupa objek dari kelas gitu. Atau disebut dengan data member sebenarnya kan. Nah, itu has a asosiasi. Tapi kalau uses a itu objek dari kelas yang akan digunakan oleh kelas lain itu ada pada level method. Jadi bukan ada pada level kelas. Jadi jika di sebuah kelas ada metode, nah di metode itu kemudian menggunakan atau mendeklarasikan berarti kan, atau memiliki objek dari kelas yang lain, maka itu dikatakan kelas yang punya metode tadi itu menggunakan objek dari kelas yang dijadikan objek di metode tersebut. Nah, terus ada aturan atau ada istilah coupling namanya. Coupling gitu ya. Jadi apa? Sebaiknya sebuah metode itu dihindari untuk terlalu mudah apa namanya? Memiliki objek dari kelas lain. Karena itu nanti akan menghasilkan coupling yang tinggi, artinya ketergantungannya. Jadi lebih baik jangan pada level metode. Oke ya, nah itu ini hanya pengantar aja karena sekali lagi kita tidak sempat mendalami bentuk-bentuk real dari implementasi ini karena masih punya apa ya materi yang belum dibahas lah. Kalau sempat sih mungkin nanti akan coba dibahas atau saya bayangin sih nanti ya mungkin baiknya sih ini di OOP lanjut ya. Nah, pembahasannya cukup mendalam nih materi ini. Oke, nah ini contohnya seperti ini aja ya. Ada kelas X, Y, Z gitu. Terus di sini contohnya ada kelas lagi, 3 relasi gitu kan. Nah, kita bisa lihat yang mana dulu ya. Kita cari yang inheritance. Inheritance itu jelas turunan. Jadi di sini, nah ini, Z adalah turunan dari X. Maka Z adalah X. Gitu. Ini paling simpel ini. X turunan pasti is a. Nah, terus ada has a. Nah, lihat ini ya. Jadi di level apa kelas Y atau di kelas Y ada data membernya gitu yang merupakan objek dari kelas X. Di sini ya X ya. Berarti Y memiliki X gitu. Nah, tapi di metode di kelas Y ini yang namanya metode Y, ternyata di dalamnya juga mendeklarasikan objek dari kelas X. Nah, maka ini masuk kategori uses gitu ya. Nah, jadi ya bentuknya seperti ini, tapi nanti kalau kita sudah mengatur permasalahan agregasi, komposisi, terus tadi ya aturan apa many to many, one to many dan sebagainya. Nah, itu baru apa namanya? Perlu pembahasan mendalam gitu. Jadi ini hanya sekedar pengenalan ya, hanya sekedar paham bahwa ada 3 jenis relasi antar kelas gitu ya. Is a, has a, dan uses a. Oke, terima kasih. Kita selesaikan video ini. Nanti akan lanjut ke materi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.